Pemirsa, permasalahan stunting masih menjadi isu penting di berbagai daerah di Indonesia. Stunting atau masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, atau yang dikenal dengan istilah kerdil dari standar usianya. Kementerian Kesehatan merilis hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021. Hasil angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% di tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Angka stunting di Provinsi Riau juga terus mengalami penurunan. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat saat ini persentase angka stunting di Riau berada pada angka 24,1%. Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk pihak swasta saat ini masih harus berupaya menurunkan angka stunting di Provinsi Riau. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Riau bersama pemerintah kabupaten kota yang ada di Riau. Dalam hal ini, Poltekkes Kemenkes Riau yang berlokasi di Jalan Melur nomor 103 Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, memiliki pusat unggulan iptek atau Center of Excellence, yakni riset pengembangan kit diagnosis kajian stunting di Provinsi Riau. Pusat Unggulan Iptek Kajian Stunting Poltekkes Kemenkes Riau menetapkan bahwa Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sebagai lokasi kegiatan yang dituangkan dalam MOU Poltekkes Kemenkes Riau dengan Pemda Kampar dengan koordinator teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar pada tanggal 12 Februari tahun 2020 selama 4 tahun ke depan. Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut MOU tersebut adalah pelaksanaan penelitian dengan judul penggunaan Viridinium crosslink atau PYD urin sebagai biomarker sensitif status gizi pada remaja yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kampar. Penentuan SMP Negeri 1 Kampar ini sebagai tempat penelitian berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemda Kampar bersama pihak sekolah SMP Negeri 1 Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya sudah berada di SMP Negeri 1 Kampar untuk mengikuti serangkaian agenda pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Riau. Dalam hal ini intervensi gizi pada remaja, yakni di SMP Negeri 1 Kampar. Nah, seperti apa rangkaian pelaksanaan penelitian ini yang kabarnya akan berlangsung dari Januari hingga Maret 2022 ini. Ikuti saya, berikut informasi lengkapnya untuk Anda simak. Pemirsa, penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Riau dalam hal ini diketuai oleh dosen Poltekkes Kemenkes berprestasi tingkat nasional yang telah banyak menerima penghargaan secara nasional dan telah melakukan banyak penelitian serta menerbitkan buku terkait gizi pada anak, yakni Dr. Aslis Wirda Hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alat pendeteksi stunting yang meyakinkan dan tidak menyakitkan pada remaja.
Siswa-siswi SMP Negeri 1 Kampar dipilih sebagai responden dengan pertimbangan pada remaja lebih banyak terjadi pembentukan tulang dibandingkan terjadi resorpsi tulang. Viridium crosslink atau PYD urin berfungsi sebagai penanda resorpsi tulang. Dalam upaya mencari biomarker pertumbuhan linear yang meyakinkan dan tidak menyakitkan, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian makanan tinggi protein berbahan dasar susu dan telur terhadap kandungan PYD urin remaja usia 12 hingga 15 tahun. Dengan melibatkan 12 asisten peneliti dan para pendukung penelitian yang telah memenuhi standar, sedangkan responden dalam penelitian ini ditentukan melalui tahapan screening kepada 400 siswa-siswi SMP Negeri 1 Kampar pada tahun 2021 yang lalu, dan terpilih 80 orang siswa-siswi yang memenuhi kriteria melalui penyebaran kuesioner sebelumnya. Pemirsa, pelaksanaan penelitian melalui intervensi gizi di SMP Negeri 1 Kampar yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Riau ini mulai dilaksanakan pada awal pekan Januari di tahun 2022, yang juga bertepatan pada pelaksanaan proses belajar tatap muka pertama di SMP Negeri 1 Kampar pada tahun 2022. Kegiatan ini tampak dihadiri Direktur Poltekkes Kemenkes Riau untuk melihat langsung suasana pelaksanaan penelitian di hari pertama di SMP Negeri 1 Kampar. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kampar, yang terhormat Bapak Pimpinan di peneliti, kemudian dari kemudian yang kami banggakan para murid-murid SMP Negeri 1 yang hadir pada pagi ini. Kali ini kita 14 adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan aula ini dalam rangka kegiatan penelitian tentang biomarker status gizi pada remaja. Saudara-saudara, para mahasiswa dan para siswa yang hadir pada hari ini, dan selamat para saudara yang telah terpilih menjadi responden dalam penelitian biomarker ini. Biomarker ini merupakan salah satu indikator yang akan digunakan untuk pengukuran status gizi pada remaja di Indonesia. Dan hari ini saudara mendapatkan kebiasaan mendapatkan intervensi berupa berbagai kegiatan. Yang pertama adalah dapat SIM. Sudah dapat semua belum? Nah, belum. Jadi nanti kalau sudah dapat, sudah selesai wawancara dan pengisian kuesioner, maka nanti akan diberikan senet dan susu. Dan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Saudara-saudara, perlu disampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Riau adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Riau di bidang kesehatan. Dan Poltekkes Kemenkes Riau mempunyai pusat kajian iptek unggulan, ya, pusat kajian iptek unggulan atau pusat kajian ilmu pengetahuan teknologi unggulan, yaitu kajian stunting. Saudara harus tahu stunting apa? Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang berdampak kepada
menurunnya kualitas sumber daya manusia, dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi bangsa karena tadi ini akan berdampak kepada kelemahan dari sumber daya manusia. Untuk itu Poltekkes Riau mencoba untuk melakukan penanganan dan pencegahannya, dan ini sudah banyak dilakukan. Ini merupakan salah satu kegiatan, yaitu melakukan penelitian dengan mencoba mencari biomarker atau indikator yang bisa digunakan secara cepat tanpa melakukan darah, tapi hanya dengan pesan urin. Maka dilakukan penelitian ini. Saudara-saudara, perlu saya ketahui bahwa penelitian ini melibatkan banyak pihak, termasuk bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang diimpor dari Amerika. Ya, bahan impor dari Amerika, dan ini merupakan sesuatu produk yang mungkin dan mahal. Ya, namun demikian ini bernilai sangat bermanfaat. Ya, untuk diketahui bahwa penelitian ini dilaksanakan oleh 3 orang dokter dan profesor, ya, dokter dan profesor, dan dokternya melibatkan hubungan tinggi negeri yang lain. Jadi melibatkan Poltekkes Riau sebagai tuan rumah penyelenggara, kemudian dosen dari IPB. Tahu IPB? Setiap murid siswa biasanya selalu mengidam-idamkan masuk IPB. Tahu IPB? Nah, kalau IPB itu adalah Institut Pertanian Bogor. Saudara harus punya cita-cita untuk kuliah di sana. Dan di tempat-tempat lain, termasuk Poltekkes juga ya, untuk terbaik. Kemudian dari Poltekkes Padang. Jadi untuk itu tidak sembarangan yang bisa dapat kita seperti ini. Saya mengharapkan saudara-saudara para siswa untuk ikut, ya, menjadi nanti menjadi SDM yang unggul dan menjadi profesor dan doktor juga, ya. Dan itu harus dengan belajar, ya, harus dengan belajar, dan tentu juga harus ditopang oleh status gizi yang seimbang. Saudara-saudara, hari ini dan selanjutnya selama 3 bulan saudara akan diberikan gizi yang seimbang, menu yang baik, ada susu itu 3 kali sehari minum, kemudian ada snack, ada makanan, itu semua penuh dengan gizi yang baik. Jadi sekali lagi saya berselamat pada saudara, mudah-mudahan saudara dapat berpartisipasi secara aktif terus menerus selama kegiatan ini berlangsung, karena ini adalah untuk manfaat untuk sebangsa Indonesia, bukan hanya untuk SMP Negeri 1 Kampar, tapi ini hasil penelitiannya akan berguna bermanfaat untuk bangsa Indonesia dan untuk bangsa dunia, karena memang persoalan gizi banyak terjadi pada negara-negara yang sudah berkembang seperti Indonesia dan negara lain yang juga bermasalah seperti Indonesia. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kampar yang juga turut hadir mendampingi Direktur Poltekkes Kemenkes Riau menyambut baik dan berterima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Riau atas terselenggaranya kegiatan intervensi gizi yang direncanakan akan diberikan selama 3 bulan ini kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Kampar. Pertama sekali, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini di hari pertama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat juga melaksanakan kegiatan kelanjutan penelitian dari kegiatan dari Poltekkes ini. Sedikit saja kepada pihak Poltekkes kami ucapkan terima kasih bahwa melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah itu SMP 1 Kampar tertentu sebagai salah satu sekolah, dan kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan di sini. Di samping kami juga ingin mengetahui seperti apa kondisi siswa kami sesungguhnya, dan juga dari sisi lain
tentu kami sangat terbantu dengan hal seperti ini. Lagian juga nanti anak-anak kami akan diberi makan selama 3 bulan berturut-turut. Ini satu hal yang luar biasa. Dan lagian juga ini bukan dimasak sembarangan, dimasak oleh cooking yang benar-benar profesional tentu. Harapan kami tentunya bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini tentu sama. Kita inginnya tidak ada anak-anak yang dalam pertumbuhannya bermasalah. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya intervensi ini nanti anak-anak yang tadinya terjaring ke dalam siswa yang termasuk mungkin bermasalah dalam segi gizinya, ini nanti setelah dilaksanakan intervensi selama 3 bulan, mudah-mudahan mereka nanti akan tidak lagi seperti itu dan masuk pada fase pertumbuhan yang wajar seperti anak-anak yang lain seperti itu. Kemudian juga kepada ibu asisten kawan-kawan kami mengucapkan banyak terima kasih dan sangat apresiasi sekali karena ibu asisten kawan-kawan ini sangat gigih ya, malah hadir ke sekolah ini lebih duluan daripada kami. Jadi itu apresiasi sekali dan mudah-mudahan penelitian ini juga berjalan dengan lancar dan hasilnya juga berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian juga kalau Pak Direktur tadi bernostalgia, sebenarnya kita sama Pak. Saya juga alumni sini. Kepala sekolah saya juga dulu Pak Santunis. Saya tahun 83 saya di sini selesai. Jadi Bapak Direktur dan kami Kepala SMP 1 Kampar sama-sama alumni dari SMP Negeri 1 Kampar yang dulu namanya SMP Negeri Tiris. Jadi kita bukan orang asing, bukan orang lain. Karena kita kembali ke alma mater kita yang dulu. Barangkali itu saja sebagai harapan kami dari pihak sekolah. Mengaturkan banyak terima kasih atas kegiatan ini dan juga kepada semua pihak termasuk TV, pihak Garuda dan pihak yang lainnya yang membantu kelancaran kegiatan ini. Tentunya semoga semua yang sudah diberikan itu dapat menjadi hal yang baik. Di hari pertama pelaksanaan penelitian melalui intervensi gizi ini diawali dengan pengambilan data antropometri, yakni pengukuran berat badan siswa-siswi yang ditetapkan sebagai responden atau subjek dari penelitian ini. Usai pendataan pengukuran berat badan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data konsumsi pangan, yakni wawancara oleh asisten peneliti dengan siswa-siswi tentang food recall atau mendata makanan yang dimakan responden selama 1 kali 24 jam sebelumnya. Setelah pengambilan data konsumsi pangan dilakukan, dilanjutkan dengan pengambilan data biokimia atau penampungan urin responden. Responden yang sudah melakukan ketiga jenis pengambilan data tersebut, yakni antropometri, konsumsi pangan, dan penampungan urin, selanjutnya diberikan intervensi gizi berupa snack pagi dan susu di hari pertama. Pemberian snack dan susu ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan setiap harinya. Siswa-siswi yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini tampak begitu antusias mengikuti tahapan-tahapan dan instruksi dari peneliti. Pemirsa, hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan bermanfaat bagi para peneliti gizi guna mengetahui pertumbuhan linear anak dalam mengukur efikasi atau manfaat intervensi gizi. Karena perubahan pertumbuhan linear memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui dampaknya.
Informasi yang didapat dari hasil penelitian ini nantinya juga penting untuk pemerintah terkait merencanakan intervensi gizi yang tepat dan memperoleh manfaat yang besar dalam upaya penanggulangan stunting, terutama di Kabupaten Kampar. Senang dan juga adanya kegiatan ini saya dan dengan teman-teman juga terbantu untuk membentuk pola gizi yang lebih baik. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Poltekkes Riau dan mendoakan agar kegiatan ini selalu lancar dilaksanakan. Kami dari pihak SMP Negeri 1 Kampar pertama mengucapkan terima kasih baik kepada pihak Poltekkes dan seluruh jajaran yang membantu kegiatan ini, termasuk juga kepada Pemda Kampar yang sudah menunjuk SMP 1 Kampar sebagai tempat di mana dilaksanakannya penelitian stunting ini. Kemudian harapan kami dari pihak sekolah, mudah-mudahan seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahun kemarin sampai kegiatan pada hari ini, itu tentunya kita berharap berjalan lancar. Dan efek baiknya terhadap sekolah tentunya kepada anak-anak kami tentunya yang terjaring ke dalam anak yang berstatus stunting, itu tentunya dengan diadakannya intervensi makanan selama 3 bulan, kita berharap nanti ada kemajuan pada anak, sehingga anak tidak lagi termasuk atau tergolong ke dalam siswa-siswa yang perkembangannya terganggu oleh sisi gizi atau makanan. Iya, kegiatan kita hari ini adalah awal dari kegiatan penelitian pada tahun 2022. Jadi penelitian ini adalah ingin membuktikan apakah Pyridium crosslink urin itu bisa dijadikan sebagai biomarker pertumbuhan linier pada remaja. Nah, pada kegiatan kali ini adalah hari yang pertama, yaitu pengambilan data di awal penelitian intervensi gizi dalam membuktikan biomarker tadi. Nah, nanti 3 bulan kemudian, yaitu di akhir bulan Maret, akan dilakukan pengukuran kembali atau pengambilan data setelah intervensi gizi. Jadi data-data yang dikumpulkan hari ini adalah yang pertama data tinggi badan, yang kedua adalah data berat badan, yang ketiga adalah data food recall 1 kali 24 jam. Lalu yang terakhir adalah data dari pengumpulan urin untuk dianalisis. Lalu setelah responden diberikan pengukuran tadi itu, maka diberikan intervensi berupa snack pagi atau mid morning snack, dan yang terdiri dari makanan snack yang biasa dijual di sekitar sekolah, dan juga diberikan susu. Susu diberikan sebanyak 3 kotak dalam sehari, yaitu sebelum siswa masuk ke kelas, lalu ketika istirahat pertama yaitu sekitar jam 9, lalu nanti di ketiga yaitu ketika dia pulang sekolah. Iya, penelitian ini diikuti oleh tim peneliti yang terdiri dari internal Poltekkes maupun eksternal Poltekkes. Yang internal Poltekkes adalah yaitu mahasiswa sebanyak 8 orang, alumni sebanyak 4 orang. Lalu yang di luar Poltekkes yaitu adalah PT Indolacto yang memberikan susu Indomil secara gratis untuk kegiatan ini, dan juga didukung oleh Prodia cabang Pekanbaru dan juga Prodia pusat di Jakarta. Prodia dalam hal ini tidak mengambil biaya analisis, tapi hanya biaya untuk membeli regen yang kita pesan ke Amerika. Lalu yang ketiga adalah ACS Aerofood Garuda Indonesia ya, yang menyediakan makanan intervensi berupa snack.
pada proposal tahun anggaran 2022 ini adalah berupa artikel yang akan dipresentasikan secara oral di seminar internasional. Jadi outputnya adalah artikel di proceeding yang ber-ISBN taraf internasional. Bagaimana kita ketahui bahwa Poltekkes Riau memiliki pusat iptek atau Center of Excellence tentang kajian stunting. Pusat ini didirikan berkenaan dengan adanya masalah stunting di Indonesia dan juga termasuk di Riau. Dan ini merupakan masalah nasional yang mana kalau anak-anak atau SDM kita mengalami stunting, maka akan terjadi penurunan kualitas dari SDM itu. Nah, untuk di Provinsi Riau, kita menetapkan Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar ini sebagai lahan atau tempat untuk melakukan kajian-kajian stunting. Dan kajian-kajian stunting ini banyak kegiatannya, mulai dari penelitian atau riset seperti sekarang, kemudian juga ada pengabdian kepada masyarakat yang mana kita melakukan intervensi gizi. Intervensi gizi kepada anak-anak yang mengalami gangguan atau stunting tadi. Nah, berkaitan dengan kegiatan pada hari ini merupakan penelitian yang melibatkan banyak pihak. Dari sisi pakarnya, selain dari pakar yang ada di Poltekkes Kemenkes Riau, juga ada pakar dari IPB Bogor, kemudian juga dari Poltekkes Padang. Nah, itu dari pakar. Kemudian dari mitra kerja kita, selain dari tim penelitian, juga kita bermitra dengan berbagai pihak. Seperti yang pertama Prodia sebagai laboratorium klinik yang menguji urin yang akan dilakukan penelitian pada murid-murid SMP ini. Kemudian juga dari mitra kerja kita dari cateringnya Garuda untuk menyusun menu makanan yang akan dikonsumsi pada anak ini selama intervensi gizi ini selama 3 bulan. Kemudian juga dari perusahaan susu Indomil, yang mana anak-anak ini akan diberikan susu setiap hari 3 kotak sehari selama 3 bulan. Susu ini tentunya kita tahu bahwa susu ini mengandung banyak gizi, terutama mengandung kalsium. Karena stunting ini berkaitan erat juga dengan konsumsi makanan yang mengandung kalsium oleh masyarakat, terutama pada anak remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kampar ini. Nah, kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah lakukan tindakan riset tentang stunting. Kemudian tahun ini adalah intervensi untuk melihat pengaruh dampak dari pemberian menu yang tinggi kalsium, tinggi gizi, tinggi kalori, tinggi protein terhadap stunting, ya. Kemudian juga melihat bagaimana pemeriksaan yang sensitif terhadap deteksi dini pada anak-anak remaja yang mengalami stunting dengan melakukan pemeriksaan urin. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang tidak memberatkan. Selama ini kalau kita mengetahui status gizi atau penyakit pada seseorang, kita selalu memeriksa darah. Kalau darah itu kan diambil, merupakan tindakan inovatif yang bisa melukai seseorang. Dan itu akan menjadi lebih susah. Nah, saat ini kita menggunakan biomarker untuk yang bisa diuji dengan urin. Kalau urin kan mudah, tidak akan memberatkan seseorang. Nah, untuk itu hari ini kita memulai kegiatan intervensi, insya Allah akan berlangsung intervensi ini selama 3 bulan. Harapannya adalah kalau nanti ini berhasil, maka pemeriksaan urin menjadi salah satu yang terbaik untuk menentukan status gizi berkaitan dengan stunting di masyarakat. Barangkali bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara. Karena memang ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang pakar-pakarnya yang sudah mumpuni dan juga melibatkan menggunakan
alat-alat zat kimia yang dari Amerika Serikat yang sangat ya sudah kita tahu bahwa kadar kualitasnya sangat baik sehingga bisa diakui oleh dunia insya Allah. Ya saudara, demikianlah rangkaian dari agenda pelaksanaan penelitian yakni penggunaan Pyridinium crosslink urin sebagai biomarker sensitif status gizi pada remaja melalui intervensi gizi pada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Kampar. Dan memang tadi sudah dilakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan urin, lalu kemudian pengukuran berat badan dan juga sudah dilakukan beberapa tahapan lainnya kepada 80 orang siswa-siswi SMP Negeri 1 Kampar sebagai responden dalam penelitian ini. Dan tadi juga sudah diberikan beberapa asupan gizi kepada siswa-siswi yang menjadi responden. Dan ini terakhir tahapan kedua pemberian susu kepada siswa-siswi yang diikut sertakan sebagai responden pada penelitian ini. Nantinya hasil dari penelitian ini akan diketahui pada Maret 2022. Akhir kata, saya Yulandari dan juru kamera Iqbal Saputra pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.